Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri kita dalam minggu ini akan berbicara tentang prinsip benih. Kita akan belajar rahasia dari benih, hambatan dan tantangan dari benih, serta yang terakhir menumbuhkan benih. Saat ini kita akan melihat dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan 11. Episode ini saya beri judul Rahasia Benih. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa keberhasilan dalam pertumbuhan benih yang diterima oleh setiap orang percaya itu tidak ada kaitannya dengan kualitas benihnya, tetapi tergantung tanahnya, di mana benih itu jatuh. Karena banyak orang berpikir, saya ini udah dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu tidak berhasil dalam hidup saya. Oh, saya udah dengar pengajaran, tapi kok nggak ada perubahan, tidak ada perbedaan sama sekali. Apa yang salah kalau begitu? Bukan pada benihnya. Karena benih itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu pasti sempurna. Firman Tuhan itu bertujuan untuk melakukan sebuah transformasi utuh, baik itu jasmani maupun rohani ke dalam hidup orang percaya yang menerima firman. Firman Allah itu penting di dalam pertumbuhan dan proses pertumbuhan kita. Alat untuk kita mengalami pertumbuhan itu adalah firman, benih itu sendiri, untuk melihat sebuah perubahan. Karena benih itu adalah firman, firman itu berkualitas sempurna. Ibrani pasal yang keempat berkata bahwa firman itu hidup dan berkuasa, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, sanggup memisahkan pertimbangan dan pikiran hati. Kemampuan firman sudah tidak usah diragukan. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika firman sempurna ini mendarat di hati orang, bagaimana kualitas hatinya? Ada 4 jenis tanah di mana benih itu sama. Jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu-batu, jatuh di semak berlukar dan berduri, lalu jatuh di tanah yang subur. Dan ini semua ada perbedaannya tempat jatuhnya benih itu. Tetapi benihnya sama. Karena si penabur juga orang yang sama, tetapi ada yang jatuh di pinggir jalan diambil burung, lalu ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, tumbuh sebentar lalu kemudian kena terik, lalu kemudian layu. Lalu ada yang tumbuh sebentar di semak belukar, lalu kemudian terhimpit oleh belukar itu sehingga tidak bisa bertumbuh. Dan yang terakhir, bertumbuh di tanah yang baik dan bisa bertumbuh 30, 60, sampai 100 kali lipat. Jadi di sini kembali bahwa di mana dia mendarat. Karena firman Tuhan itu sudah jelas, tidak akan gagal sama sekali. Alkitab berkata langit dan bumi bisa berlalu tapi tidak ada satupun firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Nah sekarang kalau begitu, benih itu di mana rahasianya? Karena ada satu ayat yang mengatakan ketika dia jatuh, benih itu di dalam bahasa Yunaninya dia menjadi otomatis bertumbuh. Jadi bertumbuh dia. Kalau dia jatuh ke tanah, masuk ke dalam tanah, dia bertumbuh. Nah, di sini jadi bertumbuh nanti secara otomatis. Kalau jatuh ke tanah yang tertanam gitu ya, kalau dia cuma jatuh pinggir jalan langsung diambil burung, artinya langsung diambil oleh si iblis, oleh musuh, ya nggak ada bekas. Tetapi kalau dia dicerna, jadi mendengar firman Tuhan itu, mendengar khotbah itu seperti kita makan makanan pembuka, appetizer sebenarnya. Jadi dengar khotbah mau panjang kayak mau pendek, itu sebenarnya seperti appetizer. Kita mencicipi dulu, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana nanti itu menjadi nutrisi yang baik kepada manusia rohani kita ketika kita kemudian setelah dengar firman, seperti saudara sahabat mendengar firman pada hari ini, dicerna. Saya punya teman bisa sampai 3 kali mencerna Lexio Divina ini. Dan kemudian dari situ dia baru mendapat perubahan. Dan saya percaya bahwa kita perlu berulang-ulang mencerna. Dan sewaktu kita mencerna, itu seperti kita memamah biak. Ya, dicerna terus, dicerna, dipikir,
bergumul dengan ayat itu, bertanya, periksa pribadi kita, apa yang salah dengan pribadi kita, bagaimana firman ini bisa mengkoreksi kita, bisa mengubah kita, bisa mengajar kita. Kalau kita ini, tanahnya itu, baik itu hati dan jiwa kita, pikiran kita ini rusak, maka benih apapun yang baik dari Tuhan, itu tidak akan tumbuh dengan baik. Nah, persoalannya kan pertanyaannya begini, sudahlah, enggak apa-apa ya, saya orangnya begini. Jadi dengan kata lain, kita puas dengan kondisi tanah yang rusak. Ya jangan kaget, jangan berharap pertumbuhan yang baik. Itu namanya insane. Kalau kita melakukan terus sebuah kegiatan yang sama lalu mengharapkan hasil yang berbeda, itu sebuah kegilaan. Nggak mungkin. Sama juga kalau kita puas dengan hati yang pahit, misalnya hati yang kecewa, hati yang penuh dengan hawa nafsu, hati yang penuh dengan kekhawatiran, lalu kita dengar firman dan berharap firman itu akan membuat kita menjadi pribadi yang damai. Nggak bisa sampai hati kita ini diperbaiki, bersedia untuk diubah, bersedia untuk dipulihkan, disembuhkan. Dan disinilah pentingnya proses di mana Roh Kudus akan bekerja. Sebuah pertumbuhan firman itu tidak pernah instan. Ini yang harus kita lawan. Pola pikir instan. Karena dunia modern sekarang ini selalu mengajarkan segala sesuatu instan. Anak-anak kita jarang sekali bisa mengerti lagi arti kata proses. Padahal segala sesuatu yang dari Tuhan adalah proses. Maka banyak sekali ilustrasi-ilustrasi yang sifatnya alamiah, organik. Termasuk benih. Benih itu hebat, luar biasa, sempurna. Tapi dengar, di dalam benih ini kita melihat potensi jadi sebuah pohon. Di dalam benih ada potensi pohon. Tetapi kita nggak lihat pohonnya. Kita baru lihat benihnya. Karena it takes proses untuk dia bisa bertumbuh. Dan disinilah bahwa perlu ada sebuah proses yang berjalan perlahan-lahan tetapi sampai kepada keutuhan atau keseluruhan. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Rasul Paulus mengatakan, oke, pertama kamu sudah terima ini sebagai firman, perkataan Allah di dalam kamu yang percaya. Jadi kembali apa yang kita mesti pastikan? Tanah hati kita adalah tanah yang percaya. Pak Markus, apa itu percaya? Berarti sewaktu kita menerima firman ini, kita mau mengatakan firman ini benar adanya dan pasti akan sanggup mengubah saya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya bisa diperhadapkan, dikonfrontir oleh firman itu dan bersedia merendahkan hati dan mengatakan, aku mau berubah. Hari ini, di mana firman itu akan mendarat? Tanah seperti apa yang kita punya? Apakah tanah yang cuek dengan firman Allah? Sehingga dengan gampang iblis akan mengambil, tidak peduli berapa banyak kita menerima firman, tidak ada yang berbekas. Atau yang kedua, tanah yang ditabur sebentar, kita exciting, semangat, tapi kemudian ketika terjadi masa susah, kita menolak. Atau yang ketiga, kita semangat menerima firman, tapi kemudian ada kekhawatiran, bagaimana akan masa depan, kita cemas, atau kekayaan menipu kita, sehingga kita mencari kekayaan dan meninggalkan kebenaran firman. Atau yang terakhir, kita mau mendengar, lalu memproses itu dalam hidup kita, merenungkan itu, dan mengizinkan dia berbicara, membersihkan. Hari ini, benih yang sempurna itu sudah tersedia kepada kita. Di mana dia akan mendarat? Apa kondisi hati sahabat Lexio Divina? Bapa di surga,
kami mengucap syukur untuk benih firman yang hidup, berkuasa, sanggup untuk memisahkan pertimbangan dan pikiran hati kami. Firman yang sempurna. Tuhan, hari ini izinkanlah Roh Kudus menilik hati kami, dan biarlah kami ditemukan memiliki hati yang siap menerima firman. Roh Kudus, ubah hati kami. Mungkin hati kami saat ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Kami takut akan aniaya. Kami tidak tahan untuk melewati proses penderitaan demi firman-Mu itu bertumbuh. Jika kami mau mendengar firman, kami bersedia memproses firman itu dan mengizinkan firman itu mengikis hal-hal yang duniawi dalam pikiran kami. Dan kami fokus untuk menjadi manusia-manusia yang diubahkan secara utuh, jasmani dan rohani, untuk kemuliaan Engkau. Dan kami mau berharap buah yang 30, 60, 100 kali ganda, hasil dari mendengar dan memproses firman-Mu, serta melakukan bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.